Fikum. Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya kita sudah memasuki sesi terakhir ya dari pembahasan daurah kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li Syekh Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala ya, dan alhamdulillah ya terakhir pada sesi ke-8 kita sudah membahas tentang atau membacakan ya apa yang ditulis oleh mualif tentang iman kepada takdir, dan insya Allah pada hari ini kita akan, semoga Allah mudahkan ya, akan menyelesaikan beberapa sisa dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ihsan, kemudian tentang kesyirikan, juga yang lainnya ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membahasnya pada sesi terakhir ini. Naam. Eh Qala muallif rahimallahu taala, ya, berkata muallif yang semoga Allah senantiasa merahmati penulis ya. Beliau mengatakan, eh, beliau bertanya atau pertanyaan, madza yaqtadihi sabqul maqadir bisyaqawati was sa'adah, yaitu pertanyaan tentang apa konsekuensi dari bahwasanya kebahagiaan dan juga kesengsaraan ya itu sudah ditakdirkan azali. Maksud beliau, apakah dengan semua sudah ditakdirkan kita tidak boleh lagi beramal? Apakah kita harus bersandar dengan takdir saja? Maka jawabannya tentu tidak ya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, naam, semua sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi kita diperintahkan Allah untuk menempuh sebab-sebab. Karena semua akan dimudahkan mendapatkan apa yang sudah Allah takdirkan padanya. Ya. Maka kita wajib berusaha menjalani sebab-sebab yang Allah perintahkan. Karena itu ketika para sahabat ya, mendengarkan penjabaran takdir, bahwa Nabi mengabarkan bahwa semua telah ditakdirkan, bahwa pena telah diangkat, sudah kering tinta, lembaran-lembaran sudah tercatat semuanya. Kemudian sebagian para sahabat memberikan komentar, afalan nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Kalau begitu kenapa kita tidak bersandar saja sama takdir kita dan kita nggak usah beramal? Maka Nabi membantah syubhat ini, ya, bukan syubhat, maksudnya Nabi membenarkan ya, mengajarkan dari pemahaman yang salah ini. Maka Nabi SAW mengatakan, la, tidak boleh kamu berhenti beramal. Malu, kalian tetap wajib beramal. Fakullun muyassarun. Dalam riwayat lain, lima khuliqalahu. Semuanya sudah dimudahkan oleh Allah ya jalannya terhadap apa yang telah Allah ciptakan untuknya. Jadi kita tetap harus beramal, ya, harus berusaha ya. Kemudian Nabi membaca surah Al-Lail itu ayat 5 sampai ayat 9 ya. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra ya. Adapun orang yang gemar sedekah dan bertakwa kemudian meyakini membenarkan adanya surga, Allah akan mudahkan jalan ke sana, ke surga. Jalan yang mudah. Adapun orang yang bakhil kemudian merasa cukup ya, tidak butuh lagi iman, tidak butuh pertolongan Allah, kemudian dia mendustakan hari akhir, mendustakan surga, maka Allah akan mudahkan jalan kesulitan baginya, jalan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Karena itu ya kata beliau, faida alimal abdu anna masaliha akhiratihi murtabitatun bil asbabil al musilati ilaiha kana ashadda ijtihadan fi fi'liha wal qiyami biha wa a'dhama minhu fi asbabi ma'ashi wa masalihi dunyahu. Ketika seseorang tahu ya bahwasanya
kesejahteraan akhirat dia itu sangat terikat sesuai dengan usaha yang dia lakukan saat ini, maka dia akan sungguh-sungguh untuk melakukan sebab-sebabnya, melaksanakan amalan-amalannya. Bahkan dia lebih hebat lagi mempersiapkannya ya, daripada dia mempersiapkan kesejahteraan dunianya. Nah, seseorang kan ketika ingin mendapatkan dunia dia berusaha bekerja keras dan akal sehat manusia ya mengakui bahwa kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin bahagia, kalau kamu ya maksudnya bahagia dengan dunia ya, ingin punya ini, ingin punya itu ya bisa beli ini, beli itu ya bekerja dong, kamu beramal dong, kamu berusaha bekerja keras lah istilah mereka. Nah, orang yang mengetahui bahwasanya kesejahteraan akhirat dia itu sangat berkaitan dengan usaha-usaha yang harus dia lakukan dengan jihad, dengan amal soleh, ya, dengan beriman, maka dia juga akan menempuh dengan sesungguh-sungguhnya, ya, menempuh jalan tersebut. Dan para sahabat, kata beliau, waqad faqih hada kulul faqih. Ya. Man qala minas sahabati ya lama sami'a ahadits al-qadar, yaitu yang paling paham para sahabat. Ketika para sahabat mendengar hadis-hadis tentang takdir, mereka tidak tidak lantas nyantai, tidak beramal ya. Bahkan ketika sebagiannya ada yang beranggap ya udah kita bersandar saja sama takdir, maka Nabi tidak membenarkan anggapan itu. Nabi meluruskan, malu kata Nabi, kalian harus beramal. Maka ketika itu mereka pun mengatakan makun tu asyadda ijtihadan minnil an. Kalau begitu, aku akan lebih bersungguh-sungguh lagi mempersiapkan takdirku untuk akhirat nanti, bagianku untuk akhirat. Maka Nabi pun menambah motivasi lagi, kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Maka bersemangatlah engkau menempuh atau melakukan apa-apa yang memberikan manfaat untukmu. Tapi jangan lupa untuk meminta tolong kepada Allah dan kamu jangan lemah. Ya, jangan lemah. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya beliau bertanya tentang ini masih masalah takdir. Ucapan Rasulullah SAW, wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laisa ilaika. Kebaikan semua di tanganmu dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Maka bagaimana ini? Ya, Nabi mengatakan kebaikan di tangan Allah, adapun keburukan bukan disandarkan kepada Allah. Padahal segala sesuatu Allah ciptakan. Ya, dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul kullu min indillah. Katakan Muhammad SAW, segala sesuatu. Artinya kebaikan yang kau dapatkan, musibah yang kau dapatkan itu semuanya dari Allah. Lalu apa maksud dari ucapan Nabi SAW ini? Ya ringkasannya, bahwasanya beliau mengatakan makna dzalika anna af'alallahi azza wa jalla kulluhu khairun mahdun. Yakinilah ya bahwasanya makna hadis ini menunjukkan semua perbuatan Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Bahkan Allah menciptakan iblis itu baik karena perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Bahkan Allah menciptakan musibah-musibah, bahkan Allah menciptakan neraka itu baik dari sisi sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah disifati dengan sifat yang sempurna dan semua perbuatan Allah pasti ada hikmah yang sangat luas, yang sangat besar, yang sangat rahasia ya. Terkadang sebagian mengetahui, sebagian nggak tahu hikmah di balik takdir Allah. Ya, dan kita sudah mengetahui itu bagaimana Nabi Adam jatuh ke dalam dosa. Ternyata hikmahnya untuk menguji kita di dunia ini. Ya, siapa nanti yang akan mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat. Begitu juga ketika Allah menciptakan musibah, ternyata ada hikmahnya ya untuk manusia sadar, untuk manusia ingat ya bahwasanya mereka itu hidup sebentar, bahwasanya mereka itu selama ini lalai misalkan ya. Nah, adapun takdir buruk, kenapa disebut buruk? Karena dinisbahkan kepada manusia yang terkena takdir tersebut. Nah, bagi kita buruk, kita mendapatkan sakit itu buruk, kehilangan harta itu buruk, kehilangan orang yang kita cintai itu buruk. Tapi dari sisi Allah itu baik, ya. Makanya Allah berfirman, Innallaha la yazlimun nasa syai'an dalam surat Yunus ayat 44. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzolimi manusia sedikit pun ya. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Tetapi manusialah yang menzolimi diri mereka. Kemudian beliau bertanya lagi masih tentang takdir. Halil ibadi kudratun wa masyiatun ala af'alihim al-mudhafatu ilaihim. Apakah manusia memiliki
kemampuan, kehendak atas perbuatan mereka. Ya, ini pertanyaan tentang apakah kita ini ketika melakukan sesuatu itu ada kehendak sendiri, ada keinginan sendiri, atau kita ini hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekehendak Allah sehingga kita seperti robot ya yang berjalan diatur oleh Allah. Atau apakah kita ini eh, melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kehendak kita? Ya. Maka di sini beliau mengatakan na'am lil ibadi kudratun ala a'malihim walahum masyiatun wa iradatun wa af'aluhum tudafu ilaihim hakikatan wa bihasbiha kallafu wa 'alaiha yuthabuna wa yu'aqabun. Naam, kita memiliki kekuasaan, kemampuan. Ya, lihat aja. Kita mau ngaji sekarang, mau ikut kita. Kita nggak mau ngaji, sudah, kita nggak ikut. Kita mau sholat, kita lakukan. Kita nggak mau sholat, kita santai tidur. Ya, tetapi ada konsekuensinya dari perbuatan dan kehendak kita ini. Ya, dan kita dihukum Allah dan diberikan pahala karena keinginan kehendak yang kita lakukan, bukan berdasarkan takdirnya. Takdir itu ilmu Allah, takdir itu kekuasaan Allah, takdir itu rahasia Allah. Maka ketika Qadariyah ya, mengatakan bahwa manusia sepenuhnya memiliki kudrat, Allah tidak ada campur tangan sama sekali, ini sungguh ya pemahaman yang sesat dan menyesatkan ya. Jadi seakan-akan manusialah yang bebas melakukan segala sesuatu 100% murni gitu. Nah, adapun al-sunnah tidak. Naam, kita dihukum Allah, diberikan pahala karena kehendak dan perbuatan kita. Tapi kehendak dan perbuatan kita juga itu di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa Allahu rabbul alamin. Kata Allah, dan tidaklah mereka berkehendak, melainkan kehendak mereka juga di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan berarti kita sepenuhnya gitu bersandar dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki saya tidak beriman, apa saya beriman. Kalau kehendaki misal saya takwa, saya menjalan apa saja. Ini ucapan orang musyriknya. Saya qulunal ladzina asyraku kata Allah, dan orang musyrik akan berkata lau Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai' dalam surah Al-An'am. Kalau Allah kehendaki, pasti kami tidak musyrik. Ayah kami juga nggak musyrik dan kami nggak akan mengharamkan sesuatu gitu. Kalau Allah kehendaki, ya itu ucapan mereka ya. Intinya mereka tidak mau mendapatkan konsekuensi dari dosa-dosa mereka dan tidak mau menempuh jalan yang diperintahkan Allah ya. Nah, selanjutnya kalau ada yang bertanya, apakah mungkin Allah menjadikan semua orang-orang itu beriman, semua manusia beriman? Ya. Dan semuanya mengikuti syariat Allah, semuanya bertakwa. Mungkin nggak bagi Allah? Mudah nggak Allah melakukan? Jawabannya iya, mungkin bagi Allah. Ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Kalau Allah kehendaki, pasti Allah menjadikan kalian satu umat saja. Ya. Dalam surat Yunus ayat 99 Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a." Kalau Allah kehendaki semua penghuni bumi ini beriman, ya. Jadi kalau Allah kehendaki, nah tapi ternyata kenapa enggak terjadi? Ya, ternyata Allah ingin menghendaki lain. Dan kehendak Allah adanya orang yang kafir, adanya orang beriman, adanya yang taat, ada yang bermaksiat, ini ada hikmahnya. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia. Pasti ada hikmah yang kita eh, tidak sampai kepada hikmah tersebut, dan sebagian manusia mungkin mengetahui hikmah tersebut. Ya, fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surah Al-Anbiya ayat 22-23 Allah berfirman, Maha suci Allah pemilik ars dari apa yang mereka sifatkan. Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat, justru kalian yang mereka yang ditanya apa yang mereka lakukan. Kemudian pertanyaan tentang takdir yang terakhir mungkin ini ya. Ma manzilatul imani bil qadari minad din. Apa kedudukan beriman kepada takdir dalam agama kita ini? Ini merupakan, beliau mengatakan, al imanu bil qadari nizamut tauhid. Beriman kepada takdir ini rukunnya tauhid. Sehingga seseorang tidak dikatakan bertauhid sebelum dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, tauhid itu mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, dan di antara kekuasaan dan keagungan Allah adalah masalah takdir ini ya. Sehingga
Belum bertauhid seseorang apabila dia tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya menempuh sebab-sebab ya yang diperintahkan Allah untuk mendapatkan kemaslahatan ya, dengan ketaatan dan menghindari mudarat dengan menjauhi larangan itu merupakan tegaknya agama seseorang syariat. Seseorang itu kalau dikatakan alim, bahasa Indonesia ya orang alim itu kan orang soleh, orang baik itu orang yang mentaati perintah Allah. Oh, dia mah orang soleh, orang alim. Ya, maka apabila seseorang tidak peduli dengan halal haram, tidak peduli dengan ahlakul karimah, tidak peduli dengan tauhid, ya, tidak peduli dengan syariat Allah, maka kita katakan ini agamanya kurang. Orang itu nggak beragama, orang itu. Nah, begitu juga ya, apabila orang tidak beriman kepada tauhid, kepada takdir, maka rusak tauhidnya ya. Jadi ini menunjukkan ya bahwasanya takdir ini merupakan apa nizamut tauhid ya rukunnya tauhid. Nah, kelompok yang rusak tauhidnya masalah takdir ini ya Qadariyah. Mereka mengatakan manusia memiliki kudroh sempurna, tidak ada campur tangan Allah. Sehingga ya seakan-akan ya mereka menafikan ilmu Allah, menafikan kekuasaan Allah. Dan ini bahaya ya. Dan seakan-akan manusia menciptakan perbuatannya sendiri dan ini bahaya. Makanya Qadariyah itu majusi umat ini ya kata Nabi SAW. Kama qala Rasulullah SAW. Kenapa seperti majusi? Ya karena majusi itu menjadikan dua Tuhan. Tuhan kebaikan, cahaya, Tuhan kegelapan yang merusak. Nah ketika meyakini manusia dia sendiri yang apa sepenuhnya melakukan perbuatannya tanpa ada campur tangan Allah, ini seperti menjadikan Tuhan selain Allah ya. Dan juga tidak seperti Jabariyah yang mengatakan bahwasanya manusia itu dipaksa ya. Manusia itu sudah menurut aja atas ketetapan Allah. Jadi mereka berjalan seperti robot, seperti boneka yang diatur oleh pemiliknya, penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga merusak tauhid seakan-akan mengatakan Allah zalim. Seakan-akan meyakini bahwasanya Allah menghukum seseorang ya berarti kan dia kafir karena misalkan kekuasaan Allah karena kehendak Allah ingin Allah menginginkan dia kafir seakan-akan mengatakan Allah zalim menghukum hamba yang kafir dengan takdirnya ya. Nah adapun ahlus sunnah tawassut ya insaf kita pertengahan wasat ya ummatan wasat umat yang adil yang pertengahan. Nah, kita meyakini semua ditakdirkan Allah, tapi kita juga meyakini manusia Allah berikan kemampuan untuk beramal, ya, menempuh jalan yang baik, jalan yang buruk, ya. Dan kita dihukum Allah karena perbuatan kita dan kita diberikan pahala juga karena amalan kita. Nah, kemudian masuk pertanyaan berikutan penutup dari rukun iman yang enam ini ya setelah perkara takdir beliau bertanya kam syu'abil iman ada beberapa syu'abul iman tingkatan-tingkatan keimanan. Naam, tingkatan keimanan itu banyak. Sebagaimana dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah berfirman laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya, dalam surah Al-Baqarah ini ayat 177 ini Allah menyebutkan tingkatan iman itu ada yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan, amalan hati. Ada yang berkaitan dengan amalan jawari, amalan lisan, amalan badan, amalan harta. Ya, yaitu berinfak, bersedekah, kemudian sholat, menunaikan zakat, menepati janji, sabar atas kemiskinan, kesulitan, kelaparan, dan juga dalam peperangan. Mereka lah orang yang benar imannya, mereka lah orang yang bertakwa. Di dalam hadis yang lain, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sittun au sab'una syu'bah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, keimanan itu bercabang-cabang ya, sampai 60 atau 70 cabang ya. Sebagian ulama memaknai ini menunjukkan banyaknya cabang-cabang iman. Bukan berarti
zohirnya ya, mantuknya atau zohir ayatnya apa secara tekstualnya kan 60 atau 70. Bukan berarti cabang iman itu cuma 70. Karena kalimat sab'un dalam bahasa Arab itu kadang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, yang tidak tiada tara gitu. Tetapi sebagian ulama ya menghitung 70 cabang ini ya, sehingga diperinci. Makanya Nabi SAW mengatakan arfa'uha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, adnaha imatatul ada anir tarik, yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalanan, wal haya'u syu'batu minal iman, ini amalan hati, malu adalah bagian dari keimanan. Kemudian bima fassarul ulama hadhi syu'ab, apa tafsir ulama tentang cabang ini tadi sudah kita sebutkan ya. Sebagian mereka menafsirkan secara zahir hadis ini 70, sehingga sebagian ulama menulis kitab tentang cabang-cabang iman ya. Kitab tentang Syu'abul Iman seperti Al-Imam Baihaqi rahimahullah ya. Nah, Al-Imam Baihaqi ya rahimahullah, Syu'abul Iman itu cabang-cabang keimanan. Dan yang lainnya juga menulis tentang cabang-cabang keimanan, dan mereka kumpulkan itu ya. Mereka kumpulkan cabang-cabang keimanan. Ada yang masalah itikad, akidah, masalah keimanan, masalah amalan lisan, zikir, doa, amalan badan, ya, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Nah, kemudian mahwal ihsanu fil ibadah. Nah, sekarang masuk pada tingkatan agama yang selanjutnya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ya sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan ini tingkatan tertinggi dari orang-orang yang mukmin. Kalau dia sampai pada derajat ihsan, dan semoga Allah menjadikan kami dan kita semua ya menjadi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang beribadah ka'annaka tarahu, ka'annahu yarallah, seakan-akan dia melihat Allah. Dengan apa? Kata para ulama, dengan mata hatinya. Dengan mata hatinya. Mengapa dia hatinya bisa seakan-akan melihat Allah? Ya, seakan-akan ya, bukan berarti melihat Allah dengan jelas, karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Ya. Karena dia mengenal Allah dari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Dia membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan membaca nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dia perdalami itu. Kemudian dia membaca hadis-hadis Nabi SAW tentang Allah, tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang asma'ul husnanya, tentang perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian dia membaca perkataan para ulama tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga ketika ilmu yang bersih ini, ilmu yang suci ini, ilmu yang paling agung yaitu ma'rifatullah ini selalu ya, dihadirkan di dalam hatinya, sehingga menambah keimanannya, sehingga hatinya pun diberikan cahaya oleh Allah ketika ibadah, seakan-akan dia melihat Allah. Ini tingkatan para wali-wali Allah yang paling pertama, paling terdepan adalah para nabi dan rasul, dan setelah itu para sahabat mereka dan para ulama yang ma'rifatullah ya, seakan-akan melihat Allah. Ini yang pertama. Adapun tingkatan ihsan yang kedua, fa'ilam takun taro, kata Nabi SAW, kalau engkau nggak mampu pada tingkatan kedua, yakinilah fa'innahu yaraka, Allah melihatmu. Ini tingkatan muraqabatullah. Sehingga ketika dia hidup, ketika dia melaksanakan amalan-amalan ibadah, dia merasa ada yang mengawasi, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini apa derajat yang sangat tinggi ihsan ini ya. Dan Allah mencintai orang yang muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang ihsan, yang muhsin. Makanya sering-seringlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah ngaji tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ya. Dengarkan kajian-kajian tentang nama sifat Allah. Sering-sering tadabur Al-Qur'an. Jangan melewati ayat-ayat Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah kecuali kita mentadaburinya. Jangan hanya dilewati saja, tapi kita daburi. Ya, subhanallah Allah melihat, subhanallah Allah mendengar, subhanallah Allah mengetahui segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu. Subhanallah ya, ketika kita hadir terus itu, maka kita akan hadir di dalam hati kita muraqabatullah. Dan ketika seseorang mendapatkan amalan hati ini muraqabatullah, subhanallah, dia wali Allah. Ya, karena dia akan bertakwa. Dia akan menjaga lisannya, nggak berani dia, karena dia tahu Allah sedang melihat dia. Dia nggak berani melakukan dosa, ya. Dan dia juga akan semangat ketika beribadah kepada Allah karena dia sedang dilihat Allah yang Maha Agung penciptanya.
dan dia akan banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah karena dia merasa senang ya, merasa nikmat saat dia meminta kepada yang memiliki segala sesuatu yang bisa memberikan apa yang dia inginkan dan dia ada yang zat itu hanya Allah Subhanahu wa Samad. Dia akan banyak doa. Butuh ini dia angkat tangan minta kepada Allah. Sujud dia berdoa. Lagi kesulitan dia angkat tangan berdoa kepada Allah, dia sujud kepada Allah, doa minta sama Allah. Pengen ini dia minta, semuanya dia minta. Dia harapannya hanya kepada Allah. Muraqabatullah. Ya. Nah, selanjutnya masuk kepada pertanyaan-pertanyaan tentang lawan dari keimanan, yaitu kesyirikan. Beliau bertanya, ma huwa diddul iman? Apa itu lawan dari keimanan? Ya sudah, tentu lawan dari keimanan adalah kekufuran. Iman itu kan tasdik, ikrar, meyakini, ya, meyakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hati, tidak ada keraguan sedikit pun, mengikrarkan dengan keyakinannya itu akan apa yang dia yakini, ya. Nah, lawannya adalah tidak meyakini, mengkufuri, menutup hatinya, tidak percaya, nggak percaya. Konsekuensinya ya nggak mau dia mengamalkan kan dia nggak percaya. Ya. Yaitu lawan dari keimanan adalah kufur. Dan kufur ini juga wahwa aslun lahu syu'ab. Kata beliau, kufur ini ada usulnya dan ada cabangnya juga. Sebagaimana iman ada cabang, maka ketahuilah bahwasanya kufur juga ada cabang. Kemudian beliau mengatakan, sebagaimana engkau ketahui bahwa usul iman itu adalah atas diku al-iz'ani, meyakini dengan seyakin-yakinnya sehingga dengan keyakinan itu tumbuh dalam hatinya keimanan, kemudian amalan hatinya pun keluar, yaitu apa? Kepatuhan, ya, tunduk patuh dengan apa yang dia yakini. Al-mustalzimu lil inqiyadi bitta'ah, yang pancaran keimanannya itu keluar dari tubuhnya, lisannya, amalan-amalan keimanannya. Ketika dia mengimani tentang Islam, maka kalimat yang dia ucapkan kalimat-kalimat yang dianjurkan oleh agama Islam, ya, dan tidak mengeluarkan kalimat yang tidak dianjurkan atau dilarang dalam agama Islam. Begitu juga perbuatan-perbuatan anggota badannya dan hartanya dan yang lainnya. Nah, begitu juga kufur usulnya, ya. Ingat, usul kufur itu adalah al-juhud wal ainad, menentang, menutup, nggak percaya, menentang, menolak. Al-mustalzimu lil istikbari wal isyan. Dari hati yang menolak ini, kan hatinya udah menolak. Ketika seorang sudah menolak, maka akan keluar dari lisannya kebencian akan apa yang dia tolak itu. Dia akan menyatakan dengan lisannya. Dan dengan perbuatannya pun sama. Ya, dia akan sombong, istikbar. Dan dia akan isyan, bermaksiat. Ketika dia nggak percaya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, maka dia dengan lisannya dia nggak beriman, dia nggak akan syahadat. Kemudian dia nggak akan zikir dan doa dengan zikir dan doa yang disyariatkan Islam. Kemudian dia nggak akan sholat, dia nggak akan melaksanakan amalan-amalan Islam. Kenapa? Karena usul hatinya itu kufur, tidak percaya, tidak beriman. Ya, maka iman itu adalah keyakinan yang memiliki cabang-cabang dengan ketaatan-ketaatan. Kufur juga itu pengingkaran, ya, penolakan, itu usulnya ada cabang-cabangnya juga dengan kemaksiatan dan kesombongan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, eh, bayin, ya, jelaskan kaifiyah bagaimana eh, kafir i'tiqadi ini itu bisa menafikan iman secara sempurna. Yaitu ketika kekufuran ini ada di dalam hati, ini bisa mencabut semua cabang-cabang keimanan. Itu maksudnya. Ya. Maka beliau memperinci ini, ya. Yaitu kata beliau, sebagaimana kita ketahui bahwa makna iman itu qaulun wa amalun. Di awal-awal kan sudah kita bahas apa makna iman. Para ulama salaf kita terdahulu mengatakan iman itu qaulun wa amalun. Maksudnya qaulun wa amalun apa? Qaulun qaulul qalbi wa amalul qalbi wa qaulul lisan wa amalul lisan wa amalul jawarih masuk di dalamnya, ya. Maka kata beliau, eh,
qaulul qalbi wal lisan, amalul qalbi wal lisan wal jawari. Fa qaulul qalbi huwa tasdiq. Qaulul qalbi, ucapan hati itu adalah membenarkan, meyakini, percaya. Wa qaulul lisan, adapun ucapan lisannya at-takallum bi kalimatil Islam, syahadat, zikir, ya, tasbih, apa, tahmid dan yang lainnya. Wa amalul qalbi, dan amalan hati, an-niyat wal ikhlas, yaitu niat tadi dan keikhlasan. Wa amalul jawari, adapun amalan anggota badan, ya, semua bentuk ketaatan dengan anggota badan. Nah, beliau mengatakan faida zalat jami'u hadhil arba'ah. Kalau empat-empat ini hilang dari seseorang, yaitu apa tadi? Qaulul qalbi wa amalul qalbi, qaulul lisan wa amalul jawarih, nggak ada sama sekali ucapan hatinya percaya, nggak ada juga niat dan keikhlasannya, nggak ada juga zikir dan doanya, dan nggak ada juga amalan jawarihnya, dia hilang imannya secara menyeluruh. Artinya dia bukan lagi orang beriman, ya. Nah, kemudian apabila zalat tasdikul qalbi, apabila hilang darinya pokok dari keimannya itu, yaitu ucapan hatinya, yaitu at-tasdik, keyakinan, kepercayaan. Kalau dia nggak percaya, nggak yakin, maka apa kata beliau? Lam tanfa'ul baqiyah, lan tanfa'il baqiyah. Maka yang lainnya nggak akan bermanfaat. Ya, seperti orang munafik hilang usul iman di hatinya. Percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, percaya bahwa Al-Quran kalamullah, kan hilang di hatinya. Lisan mereka mengatakan kami beriman. Apakah bermanfaat lisan mereka? Kadang sebagian mereka juga sholat, sebagian mereka juga sedekah, jihad. Apakah bermanfaat? La, tidak bermanfaat. Kenapa? Fa inna tasdiqal qalbi, karena kata beliau, keyakinan yang kuat di dalam hati syartun fi i'tiqadiha wa kauniha nafi'atun. Ya, yaitu merupakan syarat, ya, syarat utama dalam akidah, keyakinannya, ya. Sehingga manfaat atau tidak manfaat amalannya ditentukan dengan akidah, keyakinannya, ya. Naam. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kam aqsamil kufril al-akbar al-mukhrij minal millah. Ada beberapa bagian macam kekufuran, kufur yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ini tentang pembagian kufurnya. Karena tadi kufur kan usulnya itu adalah menolak, mengingkari, tidak percaya, tidak beriman. Kan banyak cabang-cabangnya. Nah, kufur itu ada dua. Ada kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ada kufur asgor yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya, ya. Kufur akbar ini kata beliau arba'atu aksam. Ada empat bagian. Yang pertama, kufrun jahlun wa takdzib. Kufur, kufurnya seseorang karena mendustai, mendustai ajaran Allah, agama Allah, mendustai Rasulnya, mendustai kitabnya, dan bodoh. Bodoh ini ya biasanya karena ikut-ikutan terhadap pemimpinnya. Ya. Pemimpinnya kafir misal, sehingga pemimpinnya nyuruh semua anggotanya untuk mengkafiri apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Misalkan orang Quraisy, pemimpinnya Abu Jahal, ya, dia kufur takzib, dia menolak ajaran Nabi Muhammad, tidak percaya, mendustainya. Maka dia pun ajak semua pengikut-pengikut dia, ya, orang-orang di bawah dia untuk jangan percaya. Nah, pengikutnya ini percaya aja sama Abu Jahal. Ini disebut kufur jahlun. Dia kufur karena kebodohan dia. Nggak mau cari cari tahu gitu. Nggak mau apa apa istilahnya itu, nggak mau diklarifikasi gitu ya, nggak mau dia investigasi, misal nggak mau cari tahu, nggak mau belajar, nggak mau dengar dulu, nggak mau, pokoknya apa kata pemimpin saya, oh dia sesat, udah saya ikut sesat, apa saya ikutin bahwa berarti dia sesat gitu ya. Nah, ini kufur yang pertama, ya, jahlun wa takdzibun. Kufur yang kedua, kufrun juhud, kufur karena mengingkari, ya, kufur karena mengingkar. Kalau tadi dia mendustai, kalau ini dia ingkari. Apa bedanya? Bedanya yang pertama ini benar-benar nggak percaya. Pokoknya ini bohong ini. Ini pembohong ini yang bawa bawa agama ini. Yang kedua, dia tahu
orang ini benar, yang dia bawa ini benar, tapi dia tentang gitu. Enggak, kamu bohong gitu. Nah, kufur yang ketiga, kufur inat wastikbar, yaitu tidak mau melaksanakan ajaran tersebut. Nah, yang ketiga ini dia tahu, bahkan mungkin dia yakin kalau ini benar dalam hatinya itu dia tahu yakin ini benar, tapi dia nggak mau mengikutinya ya. Dan yang keempat kufur nifak sebagaimana kita ketahui dia pura-pura beriman padahal hatinya kufur ya. Mana dalilnya? Dalilnya ya dalam surat Ghafir ayat 70 ya, kufur takzib yaitu Allah berfirman alladzina kazzabu bil kitab wa bima arsalna bihi rusulana fasaufa ya'lamun. Orang-orang yang mendustai Al-Qur'an dan apa-apa yang kami utus dengannya rasul-rasul kami kelak mereka akan mengetahuinya. Allah berfirman dalam surat An-Naml ya ayat 83 sampai 84 wa yauma nahsyuru min kulli ummatin faujan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma da kuntum ta'malun. Ya, nanti ketika Allah mengumpulkan mereka di padang setiap umat itu, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, mereka akan dibagi kelompok-kelompok, sehingga apabila datang kepada mereka, ya, apakah kamu mendustai ayat-ayatku? Ya. Kemudian kufur yang kedua, kufur juhud, yaitu bikitmanil haqqi wa adamul inqiyadi lahu zahiran ma'al ilmi bihi wa ma'rifati batinan. Yaitu dia menyembunyikan kebenaran seperti Firaun. Kalau tadi seperti Quraisy ya, kufurnya mendustakan Nabi Muhammad SAW. Nah, Firaun di dalam surah An-Naml ayat 14, wajahadu biha kata Allah dan mereka menentang Nabi Musa dan risalahnya wastaiqanatha anfusuhum padahal hati kecil mereka meyakini kebenaran Nabi Musa. Zulman wa uluwan. Mereka menentang Nabi Musa karena zalim dan karena sombong. Naam ya. Penyihir-penyihir Firaun itu ketika mengetahui ayat-ayat Allah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, mereka langsung tunduk ya. Wa ulqiya saratus sajidin kata Allah. Dan akhirnya penyihir-penyihir Firaun itu mereka sujud langsung kepada Allah. Mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb alam semesta, Rabb Nabi Musa dan Rabb Nabi Harun. Karena hati kecil mereka nggak bisa mengingkari akan kemujizat Nabi Musa, kebenaran yang dibawanya. Nah, Fir'aun tahu Nabi Musa di atas kebenaran. Tapi dia tentang karena sombong. Ya, ini disebut dengan kufur juhud. Ya. Ketika sudah tahu kebenaran, dia tentang kebenaran tersebut. Kalau yang pertama tadi kufur jahil dan takzib, udah dia nggak mau tahu apa itu kebenaran. Itu pokoknya si fulan pendusta, si fulan bohong, langsung dia tentang. Kalau yang kedua ini tahu dia, ditunjukkan bukti-buktinya ya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafarubi. Al-Baqarah ayat 89. Ketika datang kepada mereka, apa yang mereka ketahui akan kebenaran itu, mereka mengkufurinya. Ini adalah orang-orang Yahudi ahli kitab di Madinah. Ketika mereka tahu Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang terdapat di dalam kitab mereka yang mereka bangga-banggakan dahulu kepada penduduk Yathrib, ya, mereka bangga-banggakan kami akan mengikuti Nabi yang diutus, ya, di sini. Ternyata setelah mereka tahu Nabi tersebut keturunan Arab dan itu Nabi yang terakhir, mereka mengingkarinya. Kemudian kufur istikbar, yaitu kufur inat, itu seperti kufurnya iblis. Iblis mengetahui bahwasanya Allah pencipta alam semesta, Allah ya, apa, yang maha mulia, ya. Tetapi ketika Allah perintahkan untuk menghormati Nabi Adam dengan bersujud Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, ya, dan ini perintah Allah, dia pun istikbar, enggak mau melaksanakan amalan. Jadi istikbar ini, sombong ini lebih kepada amalannya, ketunduk. Makanya amalan-amalan iman itu, sholat, itu meruntuhkan kesombongan kita. Karena sholat itu ucapannya Allahu Akbar. Ya. Ruku menundukkan kepala kita. Kemudian mensucikan Allah, meninggikan Allah. Sujud pun demikian. Amalan haji. Ya, zikirnya, zikir mengagung-agungkan Allah.
Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Kata Allah, kalau kamu selesai manasik haji, banyaklah berzikir mengagungkan Allah sebagaimana dulu kamu mengagungkan nenek moyang kamu, ya. Maka ini disebut istikbar. Jadi dia kufur, tidak mau tunduk sama Allah, sama perintah Allah. Kemudian kufur nifak, ya, sebagaimana kita ketahui orang-orang munafik, ya, tidak meyakini di dalam hatinya, ya, tidak meyakini kebenaran, tapi dia pura-pura beriman. Kemudian pertanyaan berikutnya, mahwal kufrul amali alladzi la yukhriju minal milla? Apa kufur amali yang tidak mengeluarkan seorang dari agama? Banyak, ya, di antaranya membunuh. Ya, Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Dan kufur di sini bukan kufur keluar dari agama, enggak, tapi kufur di sini adalah kufur duna kufrin, yaitu dosa besar, tidak sampai derajatnya keluar dari agama, tapi pelakunya mendapatkan dosa-dosa besar apabila tidak bertobat, ya. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang bersujud, ya, hal as-sujudu lis-sonami wal istihana tu bil kitabi wasabbir rasuli wal hazli bid dini wa nahwi dzalika hada kulluhu minal kufril amali fima yadhhar? Apakah sujud kepada berhala, merendahkan mushaf Al-Quran misalkan, atau mencela Rasulullah, atau memperolok-olok agama dan yang lainnya termasuk kufur amali? Bukan kufur i'tiqadi, karena kufur i'tiqadi tadi mengeluarkan seorang dari Islam. Apakah perbuatan amal seperti ini juga mengeluarkan seorang dari Islam? Maka ketahuilah, kata beliau, empat perbuatan ini bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kenapa? Karena ini tidak hanya amalnya. Tidak hanya amalnya kelihatan kufur, tapi itu keluar dari hatinya. Ya, karena orang yang mencintai Allah nggak mungkin dia ridho sujud kepada berhala. Karena hatinya meyakini la ilaha illallah. Dia enggak akan mematuhi berhala, tidak akan sujud kepada berhala, dia hanya mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga merendahkan Al-Qur'an. Seseorang yang beriman enggak mungkin dia benci kepada kalamullah. Begitu juga mencela Rasulullah, ya. Begitu juga memperolok agama, dan ini semua perbuatan orang-orang munafik dahulu, ya. Qalu kalimatal kufri, kata Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-74, mereka telah mengucapkan satu kalimat kekufuran. Padahal kalimat itu kan amalan lisan. Tapi Allah mengatakan ini kekufuran. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka telah kufur setelah Islam. Kemudian mereka pun kan datang kepada Nabi lalu mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, dalam ayat 65. Al-At-Taubah ayat 65. Ya Rasulullah, kami cuma bercanda doang kok, main-main doang. Kemudian Allah bantah ucapan mereka. Kul, katakan Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahziun? Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bercanda? La ta'taziru. Jangan kalian mencari alasan lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah beriman, ya. Kemudian ada nifak akbar, nifak asgor. Ini sudah sering kita bahas juga, ya. Beliau bertanya tentang nifak akbar. Nifak akbar itu disebut juga nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, ya, yang dia seperti munafik di zaman Nabi SAW dan orang-orang munafik di zaman ini yang kita tidak ketahui, ya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Nifak asgor atau nifak amal ini nifaknya orang-orang muslim yang dia bermaksiat, seperti berdusta, seperti tidak amanah, seperti menyelisih janji, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ayatul munafiki salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Kemudian masuk kepada tentang eh, perkara-perkara kesyirikan yang lainnya, tentang sihir, tentang jimat-jimat, tentang pelet dan yang lainnya. Beliau beliau sebutkan di sini. Apa hukum menyihir dan penyihir? Nah, sihir itu ada, kata beliau, dan sihir itu memiliki pengaruh, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ya, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Dan mereka belajar, ya, kepada dua malaikat itu
yaitu sihir yang bisa memisahkan suami dan istri ya, sihir yang memisahkan suami dan istri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan mereka tidak akan terkena mudarat sihir kecuali kalau kena itu sudah izin Allah. Dan di dalam hadis-hadis yang sahih juga disebutkan sihir itu memiliki pengaruh ya. Dan sihir ini dan penyihir ini perbuatan syaitan. Makanya di dalam Al-Qur'an penyihir itu telah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, eh, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Walakinna syayatina kafaru. Kata Allah, akan tetapi syaitan-syaitan lah yang telah kufur, telah kafir, yu'allimunan nasa sihra. Karena mereka mengajarkan manusia sihir. Ya. Adapun apa hukuman bagi penyihir? Diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, haddus sahir dorbatun bis saif. Orang penyihir itu hukumannya dipenggal. Ya. Dan ini pendapat ijma para ulama terdahulu. Ya. Kemudian apa itu nusyroh? Nusyroh itu berobat sihir dengan sihir. Dan ini dilarang ya. Nggak boleh kita berobat sihir dengan sihir juga. Tapi kalau dengan ruqyah yang disyariatkan itu boleh. Apa itu ruqyah yang disyariatkan? Ya, ruqyah yang disyariatkan yang datang dari Al-Quran, bacaannya ya, dari sunnah. Kemudian bacaannya itu dikenali maksudnya, difahami maknanya. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwasanya ruqyah ini hanya sebab yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Artinya dia bertawakalnya jangan kepada ruqyah ini, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ruqyah yang dilarang ya? Ruqyah yang dilarang adalah kebalikan dari ruqyah yang disyariatkan tadi ya. Berarti kalau bacaannya bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian bacaannya jampi-jampi yang tidak dipahami kalimat maknanya, atau dia bersandar bertawakal kepada ruqyah tersebut, maka ini dilarang. Apa hukum menggantungkan jimat-jimat, pelet-pelet, ya, kalung-kalung dan yang lainnya? Ini bagian dari kesyirikan. Nabi SAW bersabda, Man allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu, ya, jimat atau yang lainnya, maka Allah akan jadikan dia bergantung kepada sesuatu itu. Dan Nabi SAW bersabda, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwala syirkun. Sesungguhnya eh, jampi-jampi, jimat-jimat, pelet-pelet itu kesyirikan. Nah, akan tetapi dibedakan apakah dia syirik besar atau syirik kecil ya. Kapan dia syirik besar? Ketika seseorang meyakini jimat tersebut atau jampi-jampi itulah yang dengan sendirinya bisa memberikan manfaat atau bisa menghilangkan bahaya. Ya, maka ini kesyirikan besar bahaya ya. Dan kapan dia disebut syirik kecil? Apabila dia meyakini segala sesuatu dari Allah. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan, hanya Allah yang bisa menghilangkan mara bahaya. Tapi ini hanya saya jadikan sebab saja. Dan sebab ini sebab yang tidak disyariatkan, makanya para ulama menghukuminya dia syirik kecil. Dan ini bahaya. Bisa mengantarkan kepada syirik besar. Kenapa? Karena kalau dia terbiasa menggunakan jimat, akhirnya nanti dia akan bergantung dengan jimat itu. Sehingga dia nggak akan pede kalau nggak pakai jimat. Dia nggak yakin akan sembuh kalau nggak pakai jimat itu. Dia nggak yakin bisa laris tokonya kalau nggak pakai jimat itu misalkan. Makanya Nabi SAW tadi bersabda ya, Man allaqa syai'an wukila ilaihi. Apa hukum menggantungkan jimat dengan Al-Quran? Khilaf para ulama, yang rojih, yang sahih tetap nggak boleh. Kenapa? Karena berobat dengan Al-Quran atau mencari keberkahan dengan Al-Quran sudah diajarkan secara syariat, yaitu dengan dibaca, dengan ditadaburi, dengan diamalkan, dibaca di rumah, baca Al-Baqarah, kemudian dibaca surat Al-Kahfi misalkan, atau baca Muawwizatain. Itu cara-cara berobat dengan Al-Quran. Maka kalau misalkan ditulis, dijadiin jimat, walaupun ya sebagian salaf ada. Kenapa? Karena itu adalah kalamullah, yang memiliki keberkahan. Tetapi sebagian besar dari para sahabat melarang ya, sebagaimana Abdullah ibn Ukaim, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Mas'ud, dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka melarang walaupun Al-Quran. Apa hukum peramal? Ya, peramal kata beliau minat tawaris wahum awliya usyayatin. Termasuk dari togut, dan mereka adalah wali-walinya syaitan ya, yang mereka layuhuna ila awliyaihim, yang saling membisikkan ya di antara mereka ya. Maka nggak boleh kita mendatangi peramal ya. Dan mereka itu pembohong.
Kenapa? Karena nggak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun itu, apapun dan bagaimanapun bentuk ramalannya ya. Maka hati-hati. Di Facebook itu saya pernah melihat ada orang me, apa itu ya, menampilkan hasil ramalan gitu, hasil ramalan dia nanti jadi kaya atau jadi miskin atau jadi ini itu juga termasuk ya. Jangan kita ikut-ikutan. Di dalam hadis ya Nabi SAW bersabda, man ata arrafan au kahinan ya, siapa yang mendatangi peramal ini atau dukun ini ya, fasaddaqahu bima yaqulu, dan membenarkan ya, hasil ramalan tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tentang perbintangan. Ya, ilmu apa? Perbintangan itu astronomi ya. Tentang bintang ini, kalau ilmu perbintangan ini ya untuk misalkan apa? Mengetahui arah mata angin. Karena orang dahulu itu ingin mengetahui arah itu, naik perahu, naik kapal layar itu dengan bintang-bintang. Oh, bintang ini berarti kita lewat sini. Maka itu boleh. Ya, kenapa? Karena bintang itu Allah ciptakan yang pertama ya sebagai hiasan langit. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Ya, yang kedua, dia pelempar syaitan. Ya, sebagaimana surah Al-Mulk ayat 5. Dan Allah telah menjadikan, Allah hias langit itu dengan lampu-lampunya, maksudnya bintang-bintangnya, dan Allah jadikan bintang itu pelempar syaitan. Kemudian, bintang itu Allah ciptakan untuk manusia mengetahui jalan. Ya. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Dan dialah yang menjadikan kalian bintang-bintang agar kalian mendapatkan petunjuk dari jalan-jalan yang kalian tempuh ya di kegelapan malam baik di daratan maupun di lautan ya. Jadi fungsi bintang itu yang pertama penghias langit Allah ciptakan, kedua pelempar syaitan, dan ketiga untuk jalan-jalan. Maka ini yang disyariatkan dan ini boleh. Atau ilmu astronomi yang lain untuk mengetahui bintang-bintang, misalkan planet-planet, ini nggak masalah untuk sekedar ilmu pengetahuan. Yang dilarang apabila seseorang mengkait-kaitkan bintang dengan nasib, bintang dengan masa depan, ya, atau bahkan bintang dengan turunnya hujan, maka ini kesyirikan, ya, ini dilarang. Ya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 amalan atau 4 perkara perkara jahiliyah yang umatku tidak tinggalkan. Maksudnya masih dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama al-fakhru fil ahsab, berbangga dengan nasab. Yang kedua wa ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Yang ketiga istisqa'u bin nujum, meramal hujan atau meyakini adanya hujan dengan bintang-bintang tertentu. Yang keempat waniyaha, yaitu meratap. Ya. Maka nggak boleh kita meyakini adanya hujan itu karena bintang. Hujan itu karena Allah yang menurunkan sesuai yang Allah kehendaki. Ya. Adapun kalau prakira cuaca dengan ilmu astronomi, misalkan ilmu apa badan itu BMKG begitu yang biasanya mereka perkirakan akan hujan karena ada angin, ada ini. Maka prakira ini nggak apa-apa, cuman perkiraan saja, tidak kepastian. Adapun kepastiannya kita yakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Nah, berikutnya adalah tiara. Tiara itu menganggap sial ya. Dulu Firaun menganggap sialnya Mesir itu karena Nabi Musa dan pengikutnya. Ya, fa iza ja'atumul hasanatu qalu lana hadi wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 131. Kalau mereka dapat kebaikan, mereka bilang, "Oh, ini karena kita nih." Tapi kalau mereka dapat keburukan, ya musibah, paceklik, kekeringan atau musibah yang lainnya di negeri mereka Mesir, mereka bilang, "Oh, ini karena Musa nih kita sial." Kemudian Allah berfirman, "Ala innama ta'iruhum indallah." Tidakkah mereka tahu bahwa apa saja yang mereka dapatkan musibah atau yang lain itu sebenarnya di sisi Allah ya. Makanya Nabi SAW bersabda, la adwa wala tiara wala hama wala safar. Ya, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya dan tidak ada kesialan dengan
apa dengan tiaro dengan burung atau dengan yang lainnya ya. Bagaimana menghilangkan penyakit tatoyur ini? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bitawakul dengan tawakal ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ma huwa siratul mustaqim alladzi amarana Allah taala bisulukihi wa nahana an ittiba'i ghairi? Apa jalan lurus yang wajib kita ikuti? Dan kita dilarang Allah menempuh jalan selain jalan ini. Apa jawabannya? Ya sudah jelas ya, alhamdulillah sangat jelas. Yaitu agama Islam yang diutus Rasul kepadanya, diturunkan kitabnya Al-Quran, dan tidak akan diterima satu orang pun keyakinannya, agamanya di sisi Allah kecuali menempuh jalan ini, yaitu jalan Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya. Kemudian Islam seperti apa? Jalan yang lurus yang diridhai Allah. Jalan sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah membuat garis-garis. Kemudian Nabi mengatakan, hada sabilullahi mustaqimah. Ini garis yang lurus, garis jalan Allah. Kemudian Nabi membuat garis-garis cabang-cabang di jalan yang lurus ini dari kanan dan kirinya. Kemudian Nabi bersabda, hadhihi subul, jalan-jalan ini yang bengkok-bengkok ini, laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satu jalan pun melainkan ada syaitan yang mengajak kepada jalan-jalan yang bengkok ini ya. Kemudian Nabi membaca surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan inilah jalanku yang lurus, yaitu Islam dan sunnah ini. Ya. Bagaimana kita mengetahui Islam dan sunnah ini? Ya, dengan apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat serta salafus soleh. Dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah dan pemahaman para salaf yang telah alhamdulillah ditulis, dibukukan, kemudian diajarkan oleh pengikut-pengikut mereka waladzina taba'uhum bi ihsan, yang dengan mengikuti mereka dengan cara yang terbaik, yaitu para ulama salaf ya, yang mengajarkan akidah ini, mengajarkan jalan yang lurus yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bagaimana cara menempuh jalan yang lurus ini? La yahsulu dzalika illa bitamassuki bil kitabi was sunnah. Gak akan bisa kita menempuh jalan lurus ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kecuali kita dengan kuat pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Masalah i'tikad, keyakinan, pegang kuat Al-Quran dan Sunnah. Saya meyakini ini karena Allah berfirman ini. Karena Nabi SAW bersabda demikian. Karena para sahabat meyakini seperti ini. Tapi kalau keluar dari Alkitab dan Sunnah, saya berkeyakinan ini karena guru saya, karena mimpi orang apa, mimpi karena cerita-cerita khurafat, atau karena ini, karena itu, atau karena logika ini, logika itu, maka kita akan keluar dari jalan yang lurus. Ya. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69 ya, wa may yuti'illaha war rasulah, siapa yang mentaati Allah ya berpegang teguh dengan Al-Qur'an, war rasul berpegang teguh dengan sunnah, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka kelak akan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat. Ini siratal mustaqim yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, para syuhada dan para salihin. Kemudian apa itu lawan sunnah? Bid'ah, ya, yaitu syar'un malam ya'zam bihillah. Syariat yang dibuat-buat yang Allah tidak izinkan. Ya. Dan dialah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi ya, dalam hadis Aisyah ya radhiyallahu taala anha, Nabi SAW bersabda riwayat Bukhari dan Muslim, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Siapa yang mengada-ngada dalam agama kami yang tidak ada perkaranya dari kami, maka dia akan ditolak ya. Dalam sebuah hadis ya, hadis yang panjang nasihat Nabi, ya, hadis Ibad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu ya, perpisahan ini, wasiat perpisahan. Setelah Nabi menyebutkan kalian akan apa namanya, akan berselisih setelah wafat Rasulullah SAW, Nabi SAW mengingatkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di,
fa'addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin dhalalah. Kata Nabi, kalian pegang teguh sunnahku, pegang teguh sunnah khulafaur rasyidin setelahku, gigit dengan geraham kalian. Ya, ini menunjukkan pegang yang kuat, jangan tinggalkan lagi kalau sudah dapat. Hati-hati, hati-hati dengan muhdasat, ya, perbuatan-perbuatan yang baru. Karena semua yang muhdas itu kesesatan. Ya. Kemudian bid'ah dalam agama itu ada beberapa bagian. Beliau menyebutkan ada dua. Yang pertama bid'ah mukaffirah, mukaffara ya wa bid'ah duna dalik. Bid'ah yang menyebabkan seorang bisa kufur, ada bid'ah yang menyebabkan kufur ya. Ada bid'ah yang tidak hanya bid'ah amali saja, bid'ah amalan. Apa contoh bid'ah yang menyebabkan kufur? Seperti bid'ahnya Jahmiyah yang mengingkari nama dan sifat Allah, atau bid'ahnya Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk ya, atau mengingkari bahwasanya Allah menjadikan Nabi Ibrahim kekasihnya, atau mengingkari Nabi Musa berbicara dengan Allah secara langsung, atau bid'ah qadariyah tadi ya, yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan ya, apa Allah yang mengatur apa takdir manusia ya, atau bid'ah mujassimah ya, yang menyerupai Allah, menjadikan Allah seperti makhluk dengan hawa nafsu mereka. Maka ini adalah bid'ah yang kufur ya. Adapun bid'ah amali ya, seperti bid'ah-bid'ah amalan-amalan ya. Kemudian apa akidah kita atau kewajiban kita terhadap para sahabat Nabi dan ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini sudah jelas ya. Wajib kita memuliakan mereka. Wajib kita menjaga lisan dan hati kita terhadap para sahabat. Tidak boleh kita menjelek-jelekan mereka, dan kita harus menyebarkan keutamaan-keutamaan para sahabat dan menahan diri dari perselisihan di antara mereka. Karena para sahabat juga sempat berselisih, maka kita menahan diri. Ya, kalaupun ingin menceritakan, kita menceritakan mengambil ibrah, mengambil hikmah saja, dan tetap memuliakan mereka, para sahabat. Seperti terjadi perselisihan antara sahabat Ali radhiyallahu taala anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dua-duanya sahabat yang mulia, dua-duanya nggak bisa dibandingkan keimanannya dengan manusia setelahnya, para tabiin. Sehebat-hebatnya para tabiin nggak bisa mengalahkan kemuliaan kedua sahabat, karena mereka sahabat Rasulullah SAW. Maka kita tahan ucapan kita, tapi kita sebutkan kemuliaan-kemuliaan para sahabat tersebut ya, karena Allah menyebutkan kemuliaan mereka di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surah Al-Fat Allah menyebutkan ya tentang kemuliaan mereka di akhir ya, dalam surah Al-Fat. Dalam surah At-Taubah juga ayat 100 Allah berfirman, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Lihat orang-orang muhajirin dan ansor terdahulu dan sahabat 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 itu ada yang muhajirin, ada yang ansor, mereka semua adalah Allah telah meridhoi, mereka ridho kepada Allah dan Allah sudah menjanjikan mereka surga ya. Begitu juga sikap kita ahlu sunnah kepada ahlu bait. Wajib kita memuliakan mereka, wajib menjaga lisan kita, ya. Wajib kita apa namanya menjaga diri kita dari menyakiti ahlul bait, dan kita mencintai mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mencintai mereka. Ya, Nabi SAW mengatakan apa? Udzakirukumullahu fi ahli bait. Aku ingatkan kalian terhadap ahli bait untuk menjaga lisan kita ya, dengan nggak boleh menyakiti mereka, nggak boleh menghina mereka. Ahli bait Nabi SAW adalah istri-istrinya. Ahli bait Nabi SAW adalah anak cucu keturunannya dari Bani Hashim ya, seperti Abbas ibn Abdul Muthalib, ya, Ja'far ibn Abi Thalib, ya, dan yang lainnya, ya. Itu semua adalah ahli bait yang beriman tentunya, dan kita mencintai mereka, mendoakan mereka, ya. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW diikuti dengan keluarganya, wa ala alihi, dalam riwayat lain wa zurriyatihi, dan keturunannya, maka kita muliakan mereka. Tetapi kalau keturunan ya, dari keturunan Nabi SAW mereka bermaksiat, mereka menyelisihi sunnah nenek moyangnya, sunnah kakeknya misalkan, mereka tidak mentaati Rasulullah SAW, bahkan membuat kebid'ahan atau bahkan menyimpang dari ajaran kakeknya Nabi Muhammad SAW, ya tentu kita tidak mencintai amalan tersebut ya, kita tidak mengikuti dengan serta-merta
mengikutinya atau membenarkan perbuatan tersebut, ya tidak bisa ya. Tetapi kita memuliakan mereka karena mereka adalah zuriyah dari hamba yang paling mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka kita tidak seperti Syiah yang gulu ya. Di hari Asyura kemarin kan mereka meratap ya, bersedih berduka cita atas wafatnya Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, Raihana Rasulullah SAW ya, sebagai Raihanan Nabi, cucu Nabi yang Nabi cintai. Kita juga bersedih wafatnya Husain. Kita juga bersedih atas kezoliman yang dilakukan kepada cucu Rasulullah SAW ya. Tetapi kesedihan kita tidak seperti kesedihan mereka ya, yang mereka gulu memukul-mukul kepalanya, bahkan melakukan amalan-amalan bid'ah yang lainnya ya. Apa kewajiban kita kepada ulil amri? Sekarang akidah kita kepada ulil amri. Maka beliau mengatakan wajib nasihat bimuwalatihim alal haqqi. Wajib kita menasehati, ya saling menasehati antara rakyat dan penguasa. Pemimpin harus saling menasehati. Sebagaimana hadis eh, Tamim itu ya, Ibn Aus Ad-Dari ya radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha. Qulna liman, lalu ditanyakan untuk siapa? Lillah wali kitabi wali rasuli wali a'immatil muslimin. Ya, dan bagaimana menasihati kaum muslimin ya dengan cara-cara yang baik juga ya, dengan cara yang sesuai dengan syariat. Wa ta'atihim, dan wajib kita mentaati ya, perintah mereka karena perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum wa tadhkirihim birifkin, dan mengingatkan mereka dengan cara yang baik. Wassalatu khalfahum, dan kita sholat berjamaah di belakang mereka. Enggak boleh kita menyelisihi, membuat jamaah baru atau keluar ya dari jamaah kaum muslimin, keluar dari pemimpin kaum muslimin. Wal jihadu ma'ahum, dan kita berjihad bersama mereka. Wa ada usodaqati ilaihim, dan menunaikan zakat kita. Kita berikan zakat kita kepada pemimpin ya. Pemimpin kaum muslimin mereka memiliki hak yang wewenang untuk mengambil zakat kaum muslimin, mengumpulkannya di Baitul Mal dan membagikannya dengan adil ya. Dan wajib kita keluarkan zakat kita. Wasobru alaihim wa injaru, dan sabar kalau mereka berbuat zolim ya. Watarkul khuruji bisayfi alaihim, enggak boleh berontak, mengangkat pedang, mengangkat senjata kepada pemimpin. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Maka selama kezolimannya tidak pada kekufuran yang jelas-jelas kekufuran, maka kita tidak boleh berontak. Walaupun punggung kita dipukuli, harta kita diambili, tetap kita sam'u ta'ah ya. Kemudian hati-hati dengan tipuan-tipuan dan tidak boleh memuji apa yang tidak ada pada mereka. Ini penjilat. Ya. Nggak boleh kita menjilat pemimpin dengan memuji apa yang tidak ada pada mereka. Kita puji kebaikan-kebaikan mereka. Alhamdulillah, misalkan presiden kita menahan ini. Alhamdulillah presiden kita berinfak, negara kita berinfak kepada kaum yang miskin misalkan. Tapi kalau dia nggak mengamalkan satu lalu kita puji-puji, nggak boleh juga. Ya. Karena di antara akhlak kita kepada pemimpin itu puji sesuai apa yang ada pada pemimpin tersebut. Kemudian kita doakan mereka kebaikan dan taufik supaya mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil tentang ini banyak ya, disebutkan oleh Syekh di sini, dalil-dalilnya banyak. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, "Isma'u wa ati'u." Dengarlah kalian dan taatlah kepada pemimpin kalian. Wa in istu'mila alaikum habasyiyun, walaupun pemimpin kalian seorang Habasyi, seorang budak misalkan. Ka'anna ra'sahu zabibah. Dalam riwayat lain, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi. Siapa yang melihat pemimpinnya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, sabar. Fa innahu man faraqal jama'ah shibran famata ila mata maitatan jahiliyah. Karena siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin walaupun satu jengkal saja ya, satu jengkal, sungguh dia mati dalam keadaan mati jahiliyah ya. Artinya dosa besar gitu. Kemudian Nabi SAW bersabda ya, wa in duriba zahruka wa ukhidha maluka fasma' wa'ati. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, tetap kamu dengar dan taat kepada pemimpinmu, sabar terhadap ujian tersebut ya. Nah, kemudian
eh, tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan marotibnya, hendaklah kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ada dawabitnya. Amar ma'ruf nahi mungkar nggak boleh sembarangan dilaksanakan kecuali ada dawabitnya, ada kaidah-kaidahnya ya, dan sesuai dengan takarannya. Di dalam hadis Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Kalau ngelihat kemungkaran, kita rubah dengan tangan kita. Kalau kita punya kemampuan, kekuasaan, kita rubah dengan kekuasaan kita. Fa'ilam yastati' fabilisani, kalau nggak mampu dengan lisannya, fa'ilam yastati' biqalbihi, kalau nggak mampu dengan hatinya. Wadhalika adhaful iman. Dan ini sesuai dengan kemampuan dan tingkatan kita. Ya, nggak boleh serampangan sembarangan amar ma'ruf nahi mungkar itu ya. Dan amar ma'ruf itu mengajak kebaikan, maksudnya apa? Apabila ada kewajiban yang ditinggalkan, maka wajib kita ajak orang untuk melaksanakan kewajiban itu. Atau sunnah yang ditinggalkan, maka kita berikan contoh ya. Nahi mungkar apabila ada kemungkaran yang dilakukan, maka wajib kita nahi mungkar ya. Yang haramkan itu dikerjakan, wajib kita ingkari kemungkaran tersebut. Kemudian apa hukum karomah para wali? Ini akidah kita tentang karomah para wali. Karomah para wali itu ada hakun kata beliau, ya. Tetapi tidak seperti mukjizat para nabi, dan ini tidak dibuat untuk menantang orang-orang kafir, enggak ya. Akan tetapi Allah memberikan karomah itu sesuai dengan kehendak Allah dan keutamaan orang-orang yang Allah berikan karomah tersebut. Bahkan terkadang orang yang diberi karomah ini tidak tahu kalau dia mendapatkan karomah, seperti Ashabul Kahfi ya, seperti Juraij ya, ahli ibadah di kalangan Bani Israel ya, yang dia berdoa supaya apa, ada anak bayi ngomong itu ya. Dan karomah para wali yang terbesar adalah karomah para sahabat. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika banyak orang-orang yang murtad, Allah berikan karomah kepada beliau menyatukan lagi kaum muslimin. Ya. Dan juga seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang bisa melihat dan menyeru pasukan perang padahal jaraknya jauh ya. Kalau sekarang seperti video call kali ya. Pasukan perangnya di Syam, Umar di Madinah radhiyallahu taala, tapi Umar bisa menyuruh mereka melalui hal tersebut ya. Atau tulisan surat beliau ke Sungai Nil di Mesir, akhirnya Sungai Nil mengalir ya, dan yang lainnya ya. Dan karomah para wali ini syaratnya harus mengikuti Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan karomah para wali ini adalah bagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, bertakwa dan mengikuti sunnahnya, dia akan mendapatkan karomah. Dan karomah para wali yang paling besar adalah istiqomah sampai dia wafat. Itu merupakan kemuliaan dari Allah, sehingga dia bisa istiqomah wafat di atas kebenaran tersebut. Ya, itulah hakikat karomah sebenarnya yang paling besar. Ya. Apabila kita lihat ada seorang ahlussunnah, apalagi kalau beliau dai, sampai akhir wafatnya beliau tetap teguh di atas sunnah, di atas apa, akidah tersebut, tetap mengamalkannya, tetap berdakwah di atasnya. Itulah wali Allah yang mendapatkan karomah hakikatnya ya. Adapun apabila dia menyelisih sunnah, dia melakukan banyak ritual-ritual kebid'ahan, apalagi dia apa, apa, hanya cerita-cerita dongeng, kurafat-kurafat, tahayul, dari apa, bertapa di sini, atau zikir-zikir khusus yang dibuat sesuai pengalaman, lalu dia mengatakan saya dapat karomah ini, maka ketahuilah itu bukan karomah dari wali Allah, tapi itu dari wali syaitan ya. Karena wali Allah adalah orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang yang tidak akan mendapatkan ketakutan dan kesedihan. Siapa mereka? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Dalam ayat 63-nya. Mereka orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Kemudian pertanyaan terakhir, yaitu siapa mereka ta'ifah, kelompok yang Nabi SAW menyebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada di kalangan umatku kelompok-kelompok yang akan Allah berikan pertolongan, yang disebut dengan ta'ifatul mansurah,
tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti sunnah Nabi SAW yang Nabi SAW mengatakan kulluha finnari illa wahidah. Ya, Nabi SAW menyebutkan sataftariku ummati ya, apa ila thalathati wa sab'ina firqah. Umatku akan berselisih 73 golongan. Ada satu yang selamat. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, wahyal jamaah. Mereka adalah para jamaah. Dan siapa mereka? Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Mereka adalah siapa saja yang beragama seperti agama aku hari ini dan para sahabatku. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minhum wa an la yuzigha qulubana ba'da idh hadana wa an yahibalana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari kelompok ini dan semoga Allah tidak menyesatkan hati kita setelah Allah berikan hidayah dan semoga Allah memberikan karunia dari sisinya rahmat kasih sayang untuk kita. Sesungguhnya dia Allah adalah yang maha pemberi karunia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ya dengan pertolongan dari Allah eh, walaupun waktunya sangat singkat ya dan mungkin tidak semuanya bisa kita jabarkan dengan lebih rinci, semoga sebagian besar ya dari i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Thaifatul Mansurah yang telah ditulis oleh Syekh Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah taala ini bermanfaat untuk kita, bisa menambah keimanan kita, menjaga iman kita juga dan semoga penulis mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkannya. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan, kebenaran hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tapi kalau ada yang harus didiskusikan atau pertanyaan, tafadhol. Naam, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf mungkin pertanyaannya ini kali ini mungkin agak agak banyak Ustaz ya. Ustaz, kan kalau munafik itikad itu berarti munafik yang udah keluar dari Islam gitu Ustaz ya. Naam. Itu apa apa kita bisa nggak sih kita ini apa tahu gitu? Apa cuma Allah aja yang tahu gitu? Terus karena saya tuh pernah bertanya sama seorang ustadz gitu ya, katanya doa untuk apa agar kita terhindar dari kemunafikan tuh doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika itu apa itu bisa dibaca itu satu yang pertama dan yang kedua apa orang-orang yang suka main-main dalam agama itu misalkan taut dibaca kayak suara serigala gitu terus orang-orang yang suka suka ngata-ngatain, itu apa sana apa cingkrang di atas mata kaki kebanjiran itu apakah itu termasuk ciri-ciri ini juga ciri-ciri munafik juga Naam. itu satu Taib. Barakallahu fikum. baru Yang pertama, kemunafikan itu ada dua tadi ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama nifak i'tiqadi, nifak i'tiqad, munafik i'tiqad ini munafik akbar ya, yang mengeluarkan seseorang dari Islam karena hakikatnya dia tidak muslim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian Allah yang menjelaskan, menerangkan wa ma hum bimumin. Mereka hakikat tidak beriman.
Mereka menipu Allah, orang beriman, hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri, tapi mereka nggak sadar. Nah, apakah hanya Allah yang mengetahui nifak i'tiqadi ini? Naam, hanya Allah. Ya, kenapa? Karena nifak i'tiqadi ini urusan kulub, urusan hati, dan tidak ada yang mengetahui isi hati manusia siapapun itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak mengetahui orang munafik, ya, tetapi Nabi tahu karena Allah yang mengabarkan. Ingat, ya, hukum asalnya Nabi enggak tahu. Kemudian ada wahyu dari Allah, Nabi jadi tahu, dan Nabi beritakan kepada Huzaifah al-Yamani, ya, rahimahullah taala, yaitu radhiyallahu taala anhu, ya, yang sebagai eh, pemegang rahasia Rasulullah SAW untuk mengetahui orang munafik. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya, apakah Umar termasuk munafik? Umar radhiyallahu taala anhu, bayangkan, sahabat yang mulia, wali dari wali Allah setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini kesepakatan para ulama, tapi beliau nggak mengetahui apakah beliau munafik atau tidak, dan tidak mengetahui siapa-siapa saja orang yang munafik tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya yang Allah beritakan. Maka sekarang Rasulnya sudah wafat. Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Wahyu sudah terputus. Sehingga kita nggak mengetahui orang itu munafik. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan kemunafikan mereka di dalam diri mereka, apa-apa yang tidak ditampakkan kepada kalian. Ya. Yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka akan mengatakan ucapan-ucapan dengan lisan mereka, ucapan yang manis, ucapan yang bagus, yang menarik hati kita, yang tidak sesuai apa yang ada di isi hati mereka. Itu orang munafik. Nah, kita tahu ciri-cirinya hanya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW. Tapi mentayin atau menentukan si fulan munafik, kita nggak tahu. Ya. Karena munafik kaum muslimin itu memang secara umum munafik amali. Ketika ada kaum muslimin yang berbohong, kita tahu ini munafik, tapi bukan itikadi, dia munafik amali, amalnya berbohong seperti orang munafik, dia berdosa, ya, melakukan pekerjaan atau amalan seperti orang munafik, atau yang sholatnya males, yang zikirnya males, ya naam. Orang munafik itu seperti itu sifatnya. Tapi apakah dia munafik itikadi, munafik murni, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, atau bukan, kita nggak tahu. Kemudian apakah dengan berdoa Allahumma inni auzubika an usyrika wa an usyrika bika, Allahumma inni auzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam, dengan doa begini kita jadi terhindar dari kemunafikan. Nah, doa ini sebenarnya doa eh, agar kita terhindar dari kesyirikan. Dan kemunafikan itu memang ada kesyirikannya, yaitu riya. Riya itu kan bagian dari kesyirikan. Ya. Ria itu bisa syirik besar, bisa juga syirik kecil, ya. Ria syirik besar itu ya riaknya orang munafik. Boleh kita berdoa dengan doa itu sekaligus untuk membersihkan kita dari kesyirikan doa tersebut, ya. Kemudian apakah orang-orang yang bermain-main memperolok-olok agama ini lantas kita bisa katakan dia sebagai orang yang bisa keluar dari agama Islam, atau kita katakan dia munafik? Ya tidak bisa lah, tidak bisa kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya ada penjelasan dari apa yang disebutkan oleh penulis tadi, ya, tentang orang yang istihza bidin, ya, itu mengolok-olok agama. Itu ada tingkatannya. Ada yang orang awam yang dia sebenarnya nggak tahu, maka wajib ditegakkan hujah dulu, wajib kita kasih tahu dulu. Ya, kita kasih, mungkin, ya, orang-orang yang memperolok cingkrang, misalnya memperolok jenggot dan yang lainnya, orang-orang awam yang jahil, yang dia karena emosi aja, ya, karena kebawa-bawa, karena emosi dan yang lainnya, amalan dia disalahin, ya, orang apa, orang awam ini akhirnya ikut-ikutan dan akhirnya dia mencela agama Allah. Padahal, ya, kalau kita kasih tahu, kita tegakkan hujah, ya, kita kasih tahu dengan benar, kita apa namanya, terangkan dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, kita kasih tahu ini agama Allah, kita ini mencintai agama Allah, kita ini mencintai Rasulullah, kita mencintai sabdanya, sebagaimana kita mencintai firman Allah Al-Quran, kita mencintai sabda Nabi SAW. Dan amalan yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Kita kasih tahu dengan baik. Sehingga nggak boleh sembarangan orang mengucapkannya kalimat-kalimat cemoohan. Oke lah, ada oknum misalkan yang nggak baik dengan cingkrangnya, dengan cadarnya.
Taib itu oknum kan, tapi syariat Allah ini nggak boleh kita main-main. Kita tegakkan hujah kepada dia, kita jelaskan kebenaran ini, kita kasih tahu kalau ini nggak boleh dipermainkan. Nah, ketika hujah itu sudah tegak dan dia pun sudah tahu bahwa ini kebenaran, nah baru di sanalah kalau dia masih menentang dan masih dia memperolok-olok agama, ya ini bahaya, bahaya karena bisa jadi apa namanya ini memberikan apa apa mendapatkan kekufuran ya apabila seseorang memperolok-olok agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Terima Naam. kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas rangkaian daurah yang Ustaz berikan. Semoga kami dapat mengamalkannya dan mengilmuinya dan memperbaiki amalan tersebut sampai akhir hayat. Dan semoga Amin ya Allah Allah. memberikan keberkahan buat Ustadz dan berbarakah dimanapun Ustadz dan keluarga berada. Amin wa iyyakum bimislik. Naam. Ustadz, ini ada pertanyaan yang agak berat, Ustadz. Mohon nasihatnya. Kejadiannya seperti ini, Ustadz. Saya punya saudara perempuan yang ditalak oleh suaminya beberapa tahun yang lalu. Kemudian mereka sudah rujuk kembali. Kemudian beberapa hari yang lalu dia ditalak lagi oleh suaminya, tapi suaminya bersumpah, Ustadz, dengan mengucapkan, demi Allah, kalau saya tidak menceraikan kamu, saya murtad. Tapi belum sehari dia udah baik lagi, Ustadz. Jadi bagaimana dengan sumpah si suami tadi? Kemudian bagaimana dengan talak yang dia jatuhkan dengan perkataan demi Allah dan saya murtad kalau saya nggak ceraiin kamu. Tapi di hari yang sama dia nggak ceraiin, Ustaz. Nggak jadi cerai, maksudnya minta rujuk. Naam. Yang pertama, talak itu naam milik suami dan ada batasannya ya. Pertama batasan talak itu sampai 3 kali. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ya tentang talak yang pertama ya disebut talak roji itu. Kemudian at-talaku marratan, talak itu ada yang 2 kali, ya, talak yang kedua. Kemudian ayat selanjutnya fa in talaqaha, kalau dia mentalaknya yang ketiga, ini talak yang ketiga, talak apa? Talak bain ya, kubroh, sehingga fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kata Allah tidak halal baginya. Kalau sudah talak ketiga tidak halal lagi istrinya sampai istrinya menikahi laki-laki lain dan sampai kata para ulama itu sampai dia berhubungan dan nikahnya nggak boleh nikah nikah apa nikah istilahnya nikah buat-buat gitu ya, harus benar-benar nikah yang sah berhubungan sama istri diceraikan oleh suami yang keduanya ini baru dia bisa balik lagi ke istri yang pertamanya. Itu tentang batasan talak. Jadi lihat saja dia sudah berapa kali talak ya. Kalau dia pertama sudah terhitung pertama dia rujuk enam ya, wa bu'ulatuhunna ahqqu biraddihina fidzalika ya. Suaminya berhak untuk rujuk. Kemudian yang kedua tadi apabila dia bersumpah ya eh, dengan talaknya tersebut dia akan menceraikan istrinya kalau nggak dia murtad ya, ini sumpah yang tidak benar ya dan tidak boleh kita bersumpah seperti itu. Maka apabila dia melanggar sumpahnya dan dia harus langgar sumpahnya karena nggak boleh kita murtad ya. Apa yang harus dilakukan ya dia harus bayar kafarat dari sumpahnya tersebut ya. Fakafaratu it'amu asyarati masakin ya, min ausati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah, yaitu kafaratnya dia puasa ya memberikan 10 orang miskin ya atau memberikan pakaiannya atau memerdekakan hamba
saya kan sudah nggak ada hamba. Jadi dia boleh memberi makan itu 10 orang miskin atau faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam atau dia kafaratnya itu puasa 3 hari. Ya, itu kafaratnya ya. Jadi karena dia melanggar sumpahnya. Adapun talaknya ya kalau dia tidak mengucapkan talak dan melanggar sumpah ya jelas tidak jatuh talaknya ya. Makanya harus berhati-hati ya bagi suami khususnya dengan ucapan talak atau perkataan-perkataan yang semisal dengan talaknya, seperti menggunakan kinayah, misalkan menggunakan sindiran-sindiran atau yang lainnya, karena ini bahaya ya, bisa jadi nanti itu jatuh ke dalam talaknya. Maka nasihat kami, hendaklah seseorang itu belajar agamanya, jangan berhenti belajar itu ya. Kalau kuliah boleh kita berhenti. S1, S2, S3 selesai misalkan, atau S1 pun sudah cukup, atau selesai SMA pun kita cukup untuk menempuh pendidikan formal. Tapi kalau belajar agama, ini kita sebelum menikah wajib belajar agama, ketika hendak menikah wajib belajar agama, setelah menikah pun wajib kita tetap belajar agama, punya anak jadi kakek sampai meninggal tetap wajib kita mempelajari agama. Kenapa? Ya, karena keseharian kita, urusan rumah tangga, urusan suami istri, urusan anak istri, orang tua dan anak, kemudian urusan-urusan yang lainnya itu diatur di dalam syariat agama kita ini. Sehingga wajib bagi seorang itu untuk menuntut ilmu agama ini ya, ilmu agama agama Islam kita ini ya. Dan insya Allah semua permasalahan, ya, semua permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, permasalahan politik, permasalahan akidah, permasalahan ibadah, muamalah itu semua sudah ada di dalam agama Islam. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak ya. Maka berhati-hatilah seseorang yang tidak mau belajar ya karena tadi akibatnya dia akan jatuh ke dalam banyak kesalahan dalam ucapannya, ya, dalam pernikahannya dan yang lainnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, Iya Ustadz, jazakumullah khairan. Eh, ada pertanyaan tapi mungkin bisa disimpan buat besok Ustadz pas kajian Jamiul Ulum karena waktunya mungkin sudah larut di Indonesia. ada berapa pertanyaannya? Ada dua Ustadz. Tafadhali, coba dibacakan saja. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin Waalaikumsalam. bertanya, bila saya melihat seseorang, orangnya orang dekat, tadinya masih satu keluarga, dia sudah tidak lagi pernah sholat. Bahkan sholat Jumat juga tidak pernah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan terkadang lisannya suka mengatakan atau meragukan keberadaan Allah. Misalnya dengan mengatakan, Allah mah tidak ada. Seperti itu, Ustaz. Apakah saya di dalam hati saya, maksudnya bisa membatin bahwa dia sebenarnya sudah mengeluarkan dirinya dari Islam. Tidak puasa dan banyak kemaksiatan yang dia perlihatkan. Misalnya seperti minum, main musik, berkata selalu bohong, dan seterusnya. Tapi yang paling penting, sholatnya tidak pernah. Kalau untuk bayar zakat, saya belum tahu, Ustaz. Nah, hendaklah seseorang menasihatinya, cari orang yang tua atau yang dituakannya atau ustadz di sekitarnya, ya, pemuka agama untuk memberitahukan keadaan orang ini dan menjelaskan tentang wajibnya seseorang melaksanakan rukun rukun agamanya Islam ya. Barang siapa yang tidak mengerjakan rukun agama Islam, maka dia bisa keluar dari Islam. Seperti sholat, sudah kita bahas itu pada awal ya, bahwa para ulama, mereka sepakat kalau meninggalkan lima rukun Islam ini, keluar orang itu dari Islam. Dan mereka berselisih tentang meninggalkan sebagiannya. Ah, Dan mereka sepakat bahwa meninggalkan eh, apa eh, meninggalkan 5 rukun ini karena tidak meyakini kewajibannya ya dia kufur ya keluar dari Islam. Tapi kalau meninggalkan karena malas dalam masalah sholat ini sangat berat sekali ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak serta merta dia keluar dari Islam, tetapi hukumannya berat. Ya. Hukumannya berat. Dan sebagian ulama ada yang memperinci kalau dia sholatnya kadang sholat kadang enggak ini masih bisa diterima ya.
syahadatnya. Tapi kalau sudah tidak sholat sama sekali, apa apa manfaat syahadatnya? Bagaimana nanti dia mempertanggungjawabkan syahadat dia di hadapan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau dia tidak melaksanakan konsekuensi syahadatnya itu diantaranya menegakkan sholat ya. Jadi maka hendaklah seseorang untuk menasehatinya, mengingatkannya. Mudah-mudahan dengan nasihat tersebut dia bisa sadar dan Allah memberikan taufik hidayah kepadanya dan memperbaiki keadaannya. Wallahu taala alam. Nah, Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam di tempat warahmatullahi saya wabarakatuh. kebanyakan misalnya untuk Idul Fitri, Idul Adha, atau penentuan tanggal ada organisasi Ustadz. Kalau kita mengikuti pemerintah misalnya, saya jadi orang yang minoritas misalnya di kala Ramadan. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Karena saya juga mendengar bahwa kita mengikuti apa yang ada di kampung situ. Karena kalau saya berbeda nanti lebarannya jadi beda dan akhirnya cuma sendirian atau hanya beberapa orang saja. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khair. Nah, hukum asalnya perhitungan ibadah ya, yang berkaitan dengan waktu seperti Ramadan, hari Id, juga haji ya, karena itu akan menentukan apa puasa Arafah dan juga waktu-waktu haji. Itu dengan ru'yatul hilal ya. Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Dan berpuasalah kalian karena melihat ru'yah hilal, dan berbukalah maksudnya hari idlah kalian dengan melihat ru'yah hilal. Itu hukum asalnya. Dan setiap tempat itu memiliki matla yang berbeda-beda. Ya, satu tempat dengan wilayah lain terkadang terbit tempat terbitnya itu berbeda-beda ya. Tenggelamnya matahari, kemudian nampaknya bulan itu juga setiap negara itu berbeda-beda. Nah, kemudian setiap negara juga mereka memiliki ulil amri karena hakim ya, ulil amri itu kan hakim ya. Dengan adanya hakim seharusnya bisa mengangkat raful khilaf, menghilangkan perselisihan karena dia yang menetapkan ini gitu. Maka yang lebih aslah sebenarnya yang lebih bermanfaat untuk kita sebagai kaum muslim itu mengikuti ulil amrinya, mengikuti ulil amrinya ya. Dan apabila suatu wilayah ya, eh, telah ditetapkan ulil amrinya, hendaklah ormas apapun itu mengikuti ketetapan ulil amri seharusnya ya. Untuk apa? Supaya kaum muslimin bisa bersama-sama dan bersatu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan amaliyahnya. Apabila suatu daerah itu berselisih misalkan, nah kalau perselisihan ini perselisihan yang masih bisa ditolerir ya, yang kita kalau berbeda dalam satu masalah tidak akan membuat eh, misalkan kericuhan atau sampai pembunuhan, maka ya tidak mengapa walaupun kita sedikit. Apalagi kalau kita sudah mengamalkannya sesuai dengan dalil-dalil syar'i, sesuai dengan pendapat-pendapat para ulama ya. Ikuti ulil amri misalkan ya. Maka kalau misalkan konsekuensinya tidak mafsadanya tidak besar ya, tidak menghilangkan nyawa, tidak menghilangkan kehormatan agama dan yang lainnya ya hanya berselisih saja seperti biasa dan yang lain juga memaklumi karena perbedaan maka nggak apa-apa insya Allah tidak mengapa. Wallahu taala alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaannya selesai Ustadz. Baik, mungkin kita tutup ya, kita cukupkan sampai di sini saja. Sekali lagi, kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan kami berharap ya kita berdoa kepada Allah semoga Allah menambah taufik dan hidayah untuk kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memperbaiki semua keadaan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa eh, juga memberikan keberkahan dan ampunan serta rahmat bagi penulis buku yang kita kaji ini yaitu Syekh Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala dan juga semoga Allah mengampuni dan juga memberikan keberkahan kepada guru-guru kita semuanya
Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.